Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Sekarang di bab 4. Bab 4, setelah kita bicara tentang sholat, maka kita bicara tentang puasa. Di dalam bab puasa, poin yang ingin kita ambil atau kesimpulan kuliah ibadah puasa yang telah kita lalui, pertama, bahwa puasa itu adalah kewajiban syariat yang hukumnya fardhu ain. Puasa kewajiban syariat yang hukumnya fardhu ain. Sehingga setiap muslim yang sudah memenuhi syarat untuk wajib puasa. Apa saja syaratnya? Satu, dia muslim. Yang kedua, dia baligh. Yang ketiga, dia berakal. Kemudian yang keempat, dia istita'ah, mampu untuk melaksanakan puasa. Sebagian ulama menambah yang kelima syaratnya suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Jadi kalau sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka setiap muslim wajib untuk berpuasa. Apa sih puasa itu? Ibadah. Apa sih yang disebut dengan puasa? Maka kemarin kita sudah memberikan definisi di awal bahwa yang dimaksud dengan puasa adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bi niyatin makhsusatin, yaitu menahan diri daripada makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi saya ulangi, poin pertama catatan kita di bab keempat, bahwa puasa fardhu ain di mana setiap muslim yang sudah memenuhi syarat yang 5 yang saya sebutkan tadi wajib puasa, dan jika dia tinggalkan dan tidak dia ganti sampai mati, maka dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Pelaku dosa besar disebut fasik, orang yang meninggalkan kewajiban. Kemudian yang kedua, bahwa di antara hal yang menjadi catatan khusus dalam pandangan tarjih, mereka yang sengaja meninggalkan puasa tanpa ada udzur, tidak ada qadha atas mereka. Tidak. Nanti misalkan ada orang laki-laki sejak usia akil balik, usia 15 tahun misalkan, dia tidak pernah puasa sampai usia 30 tahun. 15 tahun dia tidak puasa. Di usia ke-31 dapat hidayah, ingin taubat, mulai sholat dan puasa. Maka puasanya yang 15 tahun telah dia tinggalkan sejak akil balik itu, dalam pandangan Muhammadiyah tidak ada peluang untuk diqadha atau tidak wajib untuk diqadha. Tidak wajib untuk diqadha, diganti gitu. Qadha itu melaksanakan ibadah di luar waktunya. Puasa Ramadannya kan udah lewat 15 tahun. Sementara dia 15 tahun itu tidak Ramadan, tidak puasa. Tanpa ada halangan atau udzur syar'i. Maka orang seperti ini termasuk orang yang lalai dalam ibadah dan tidak ada kewajiban dia untuk qadha. Gimana kalau taubat? Cukup dia taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan perbanyak amalan puasa-puasa sunnah untuk menutupi kekurangan amalnya dalam puasa-puasa wajib. Ini pandangan Muhammadiyah tentang orang yang meninggalkan puasa secara sengaja dan ingin taubat ya. Kalau kemudian dia dalam keadaan itu meninggal dunia dalam keadaan tidak puasa sama sekali selama masa hidupnya, maka hukumnya dia dibagi menjadi dua. Andai dia meninggalkan puasa itu karena menganggap puasa itu tidak wajib, dianggap puasa tidak wajib, akhirnya dia tidak puasa, maka jatuhnya kepada murtad, keluar dari Islam. Tetapi kalau dia tidak puasa hanya karena memang belum dapat hidayah, malas dan sebagainya, maka dia termasuk masih muslim, dikafankan, dimakamkan, dimandikan, dikuburkan dengan orang-orang dalam syariat atau sesuai tuntunan syariat Islam. Hanya saja meninggalnya dalam keadaan fasik. Ini catatan kedua tentang qadha puasa bagi seseorang yang yang meninggalkan puasa tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh syariat. Maka dalam pandangan Muhammadiyah tidak ada
peluang ganti atau peluang qadha baginya. Catatan yang ketiga dalam bab puasa, dalam perspektif Muhammadiyah, fikih Muhammadiyah, mereka yang tidak puasa karena hamil, karena menyusui, karena nifas, dan hal-hal lain udur-udur syariat yang terkait dengan perempuan kecuali haid ya. Kecuali haid. Maka ibu-ibu seperti ini yang tidak bisa puasa karena lemah kondisinya sebab sedang dalam kondisi hamil, menyusui atau baru melahirkan, dalam pandangan Muhammadiyah dia cukup membayar fidyah saja. Berdasarkan dalil ya, firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan adapun bagi orang-orang yang berat melaksanakan puasa hendaknya bagi dia memberikan ta'am miskin. Jadi makanan kepada orang miskin untuk setiap satu hari diberikan 1 mud atau sekitar 0,6 kilogram. 0,6 kilogram. Jadi sekitar setengah kilo lebih sedikit. Setengah kilo lebih sedikit. Nah, ini yang disebut dengan, ini yang menjadi fidyah bagi dalam pandangan Muhammadiyah bagi ibu-ibu yang hamil, menyusui maupun sedang dalam masa nifas. Jadi dia bayar fidyah. Kalau dia misalkan hamil terus setiap tahun nganak diri, dari tahun ke tahun tidak pernah istirahat, maka orang seperti ini dalam pandangan Muhammadiyah ya bayar fidyah terus. Tidak ada kewajiban qadha puasa. Meski betul, ini sekali lagi saya sampaikan, ada perbedaan pendapat dan masyhur jumhur ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di Indonesia mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan puasa, wanita yang meninggalkan puasa karena hamil, menyusui, nifas, ditafsil atau dirincikan keadaannya. Jikalau dia tidak puasa karena takut pada dirinya saja, takut dirinya yang lemah, tapi tidak khawatir dengan janin dan anaknya, ya dia qadha. Tetapi kalau dia khawatir terkait dengan keadaan anaknya dan juga dirinya, maka dia membayar fidyah plus mengqadha puasa. Dua hukuman atau dua cara dia untuk melunasi hutangnya itu kalau dalam pandangan fikih Syafi'i. Maksud saya sampaikan ini supaya kalian tidak menganggap wah Muhammadiyah ini bedanya secara frontal, tidak mau toleransi sama yang lain. Tidak begitu. Muhammadiyah paham. Jadi dai-dai, mubalik, ulama-ulama yang terlibat dalam fikih tarjih ngerti tentang itu. Hanya saja beliau semua Muhammadiyah, di dalam fikih tarjih memandang bahwa 2 kali hukuman ini tidak ada dalam syariat gitu. Bahkan tidak ada hadis maupun tuntunan Quran secara khusus yang menyebutkan bahwa ibu hamil menyusui memiliki 2 kali hukuman, yaitu bayar fidyah dan qadha puasa. Tidak ada penyebutannya seperti itu. Yang ada hanya orang yang meninggalkan puasa itu ada yang qadha, ada yang wajib fidyah, ada yang wajib qadha, dan ada yang tidak boleh fidyah dan tidak boleh qadha. Yang tidak boleh fidyah dan qadha tadi yang saya jelaskan pertama, laki-laki tinggalkan puasa tanpa udzur. Yang wajib qadha tanpa fidyah adalah mereka laki-laki atau orang muslim yang meninggalkan puasa karena musafir atau karena sakit, udzur syar'i, sakit yang ringan yang boleh jadi sembuh dalam waktu dekat. Yang ketiga, mereka yang hanya wajib fidyah tidak perlu qadha, yaitu mereka yang sakitnya sangat berat dan tidak mungkin sembuh. Misalkan orang yang kanker stadium 4 atau yang kena penyakit ganas seperti leukemia ya, kanker darah. Tidak harus minum obat terus. Maka bagi mereka cukup bayar fidyah, tidak perlu qadha. Termasuk di dalamnya ibu-ibu yang hamil dan menyusui tadi. Apalagi kalau dia termasuk jenis perempuan yang selalu produksi, ya, aktif berproduksi, jadi tidak pernah sepi tiap tahun gitu. Anak sudah 11, buat lagi cadangan 5 gitu. Hingga total 16 ya, 11 pemain aktif di lapangan, 5 di bangku cadangan. Pas sudah. Jadi ada perempuan yang seperti itu. Maka baginya cukup bayar fidyah saja. Nah, ini beberapa poin perbedaan Muhammadiyah dengan yang lain. Kemudian yang poin yang keempat ya, perbedaan Muhammadiyah dalam fikih puasa tadi. Kalau yang lain menganggap doa buka puasa itu adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan segala macam redaksi perbedaan pandangan ulama di dalamnya, maka Muhammadiyah memilih
bahwa doa yang paling rajih, yang paling kuat untuk diamalkan dalam buka puasa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insya Allah. Nah, ini dia. Ini doa yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Kemudian apa lagi ya? Bagaimana dengan membayar hutang puasa orang yang meninggal dunia? Maka dalam pandangan Muhammadiyah, hutang ini wajib dibayar oleh ahli warisnya dalam bentuk puasa. Misalkan ada seorang ibu meninggal dunia, sementara dia punya hutang puasa 10 hari. Anaknya tahu tentang hutang puasanya. Maka ibu yang meninggal dunia itu, jika ingin dia dilepaskan daripada hukuman syariat di akhirat, hendaknya anaknya, ahli warisnya tadi, menggantikan puasa atas nama ibunya. Dia yang ganti puasa ibunya. Berdasarkan banyak dalil ya, diantaranya ada sahabat datang kepada Nabi, dia cerita tentang keinginan abahnya, bapaknya yang meninggal dunia itu untuk berhaji. Dalam satu riwayat untuk puasa. Jadi diceritakan tentang utang puasa orang tuanya. Maka Nabi tanya, bukankah hutang kepada makhluk itu wajib dibayar? Oh iya, harus dibayar. Tentu hutang kepada Allah jauh lebih wajib lagi. Nah, puasalah untuknya, kata Nabi. Nah, ini yang menjadi dasar wajibnya mengganti puasa yang belum dikerjakan oleh orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini beberapa poin kita dalam bab keempat. Kemudian bab kelima tentang haji, ada beberapa catatan perbedaan saja antara pandangan-pandangan Muhammadiyah dengan pandangan ulama yang umumnya ada di Indonesia. Di antaranya mungkin satu poin saja cukup di hal ini. Kalau ulama Muhammadiyah, kalau ulama-ulama umumnya mengakomodir mengambil mikot atau ihram berkali-kali, jadi ihram berkali-kali dari mikot yang berbeda-beda dalam satu kali haji atau satu kali ibadah umroh, itu umumnya ulama Syafi'iyah membolehkan. Alasannya, Imam As-San'ani mengomentari alasan ulama Syafi'iyah membolehkan ini adalah hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan sengaja memang ditinggalkan oleh Nabi. Dia boleh, tapi Nabi sengaja tidak lakukan sebab takut memberatkan umat. Nah, ini dalil atau logika yang digunakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah membolehkan ihram dari miqat berkali-kali dalam satu kali ibadah haji maupun ibadah umroh. Adapun pandangan Muhammadiyah bahwa miqat atau mengambil miqat itu hanya satu kali saja untuk satu kali ibadah haji maupun umroh. Satu kali untuk ibadah haji, satu kali untuk ibadah umroh saja. Tidak berkali-kali untuk, ada orang yang hajikan dia dulu, lalu hajikan keluarganya, hajikan bapaknya, hajikan ibunya, hajikan istrinya, hajikan anak, semua dihajikan dalam satu kali haji. Nah, ini pandangan Muhammad. Jadi ini pandangan Muhammadiyah, satu kali mikot. Banyak yang melatar belakangi, tapi bukan karena faktor ekonomi ya. Mungkin karena banyak aktivis Muhammadiyah yang banyak uangnya bisa ke Mekah berkali-kali, tidak begitu. Tapi lebih kepada pandangan kajian atau pandangan tentang dalil-dalil yang ada tadi. Dianggap lebih kuat bahwa cukup mikot ihram dari mikot itu satu kali saja untuk haji dan satu kali untuk umroh, bukan berkali-kali. Yang terakhir tentang nikah. Tentang nikah nanti banyak, silakan dilihat video lengkapnya sudah saya upload di YouTube. Saya kasih poin-poin saja. Kesimpulan kita dalam bab nikah. Satu, bahwa nikah itu hukum asalnya mubah. Hukum asal nikah adalah mubah. Boleh dalam pandangan Muhammadiyah. Meskipun para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan nikah itu hukum asalnya wajib. Ada yang mengatakan nikah itu hukum asalnya sunnah. Dari sekian banyak pendapat itu Muhammadiyah menganggap yang lebih rajih bahwa hukum asal nikah itu mubah, boleh. Dia bisa jadi akan menjadi sunnah dalam hal-hal tertentu. Ketika sudah memenuhi syarat untuk menikah, mampu, sudah dapat izin, namun masih bisa menjaga dirinya untuk tidak melanggar larangan-larangan syariat, maka hukum nikahnya menjadi sunnah. Kemudian dia bisa menjadi wajib ketika dia khawatir terjerumus kepada perbuatan yang melanggar syariat. Padahal dia sudah mampu menikah, sudah punya modal dan sudah punya izin untuk menikah. Maka wajib dia untuk menikah. Kemudian yang ketiga, kalau dia niat nikah untuk menyakiti pasangan hidupnya, hukum nikahnya menjadi haram.
baik laki-laki menyakiti istrinya maupun istri menyakiti suami. Nah, niatnya begitu, maka hukumnya haram. Nah, ini nikah. Jadi dalam ini catatan pertama. Catatan kedua, dalam pandangan Muhammadiyah bahwa di antara syarat nikah yang 4, syarat nikah itu 4. Pertama, adanya mempelai, laki dan perempuan. Adanya wali, adanya saksi, adanya akad. Dari 4 syarat sah nikah ini, Muhammadiyah memandang bahwa terkait dengan saksi di era modern atau di zaman sekarang ini hanya bisa diwakili oleh pemerintah. Saksi yang kuat atau yang adil itu hanya bisa diwakili oleh pemerintah. Maka Muhammadiyah memandang bahwa pernikahan yang tidak tercatat di kantor urusan agama atau tidak tercatat di pemerintah dianggap sebagai pernikahan yang batil secara syariat maupun negara. Pernikahan yang batal secara syariat maupun negara. Ini pandangan Muhammadiyah. Nah, sehingga Muhammadiyah memasukkan bahwa di antara syarat nikah itu adalah tercatat oleh negara. Nah, ini bedanya ya. Lalu yang lain kebanyakan ulama di Indonesia memandang nikah siri atau nikah yang tidak tercatat di pemerintah itu tetap sah secara agama, tapi tidak sah dalam pandangan negara. Muhammadiyah memandang dan menegaskan bahwa nikah siri yang tidak tercatat oleh pemerintah dianggap tidak sah karena berpotensi membawa kemudaratan untuk perempuan. Karena tidak ada ceritanya orang nikah siri itu bisa dapat warisan dari suaminya, bisa dapat hak-haknya sebagai perempuan yang dicerai, bisa dapat harta untuk anak-anaknya. Tidak ada. Padahal ini bagian daripada hak perempuan ketika menjadi seorang istri. Nah, kalau tidak ada negara yang melindungi hak-haknya ini, maka akan hilang hak-haknya dan mudah untuk dizalimi orang lain. Maka Muhammadiyah mengambil langkah sadad darai, berhati-hati agar tidak terjerumus dalam bahaya kezaliman. Maka Muhammadiyah menegaskan tidak sah nikahnya seorang muslim yang tidak tercatat di KUA. Ini yang laki-laki ini yang berniat nikahnya 2, 3, 4, yang 1 legal, yang 3 bisa nanti dibalik tangan siri. Jadi kalau pegang pendapat Muhammadiyah maka nikahnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, di dalam soal talak. Soal talak 3 yang diucapkan sekaligus dalam pandangan Muhammadiyah jatuhnya hanya 1. Dan talak dianggap tidak sah jikalau hanya diucapkan di luar tanpa diikrarkan di hadapan pengadilan. Nah, ini dalam pandangan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah menganggap ayat tentang talak washidu dawai adlim minkum, dan hendaknya kamu ajukan 2 orang saksi mengenai pertalakan atau perceraian kamu itu. Oleh Muhammadiyah ayat ini dipahami sebagai syarat sahnya talak, di mana tadi saksi yang paling kuat adalah agama, adalah negara. Sehingga kalau nikahnya sudah tercatat resmi di KUA, tentu talaknya juga harus tercatat resmi di pengadilan, barulah dianggap orang yang telah diceraikan oleh suaminya. Ini pandangan Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah tidak mengakomodir talak liar yang diucapkan laki-laki tanpa melalui proses pengadilan. Nah, ini beberapa perbedaannya. Meskipun dalam review dalam penjelasan saya tentang talak sudah saya ucapkan, sudah saya sampaikan ya beberapa macam bagian talak, lalu bagaimana kalimat talak. Nah, soal itu semua Muhammadiyah kemudian memberikan poin bahwa yang boleh menjatuhkan talak itu, atau boleh ya laki-laki hanya boleh menjatuhkan talak kepada istrinya di depan pengadilan. Saya pikir beberapa poin yang kemudian Muhammadiyah angkat dalam hal pernikahan ini menyebabkan terangkatnya derajat perempuan dan terjaganya hak-hak mereka sebagai seorang istri. Jadi untuk era modern ini sulit untuk mencari perlindungan lain selain kepada negara terkait dengan hukum. Sebesar apapun wibawa seorang kiai, tuan guru di tengah masyarakat, tidak mungkin dia bisa mengakomodir seluruh tanggung jawab untuk melindungi hak-hak seorang istri dari suaminya yang berpotensi menzalimi atau merampas hak-hak dia sebagai seorang istri. Jadi kalian yang perempuan nih, mahasiswi, pesan saya
Jangan mau nikah kalau tidak tercatat dalam KUA. Meskipun dia kaya, ini calon suaminya pejabat kelas kakap, mau dijadikan istri kedua, boleh jadi istri kedua itu, asal tercatat ya, tercatat oleh negara, dapat izin dari istri pertama, betul-betul lengkap semua urusan kenegaraannya, sehingga kelak kalau terjadi apa-apa masalah, nah, kamu punya kekuatan hukum untuk menuntut hak-hakmu sebagai istri yang sah. Ini jangan mau dibodoh-bodohi sama laki-laki yang buaya darat itu. Ada buaya darat, buaya sungai, pokoknya macam-macam buaya itu sudah. Nah, ya mudah-mudahan dipahami. Baik, ini Buaya dia. berkumis. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, sudah saya sampaikan poin-poin perbedaan maupun keputusan-keputusan Muhammadiyah terkait dengan ibadah-ibadah yang dalam 7 bab tadi. Meskipun belum semuanya ya, itu beberapa poin saja yang mungkin mudah dan ringan untuk ditangkap dalam sesi ini. Sekarang terkait UAS, untuk fakultas FISIP, orangnya hadir enggak FISIP nih? Tadi 65-an yang ikut, sekarang tinggal 40-an. 40, sekarang tinggal 40. Nah, yang FISIP saya dapat informasi dari dekannya, dari wakil dekannya, bahwa FISIP itu ujiannya offline semua, wajib. Sehingga mau tidak mau ujian Al-Islam 2 pun, ibadah pun offline ya, offline. Soalnya nanti saya akan kirim, sehingga kalian yang FISIP semuanya ujiannya offline. Nanti teknisnya silahkan, soalnya dikerjakan, dikumpulkan seperti biasalah. Soal apa nanti, terkait apa soalnya untuk semua baik yang online maupun offline. Soalnya seputar yang saya sampaikan tadi, poin-poin tadi. Terutama di bab sholat nanti perbedaan-perbedaan, bacaan, praktek, dan sebagainya ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin nanti soalnya paling sekitar 5 lah, sedikit soalnya. Paling banyak 5 lah. Soalnya itu. Insya Allah mudah lah, mudah kalau bukunya dipelajari dengan baik, kuliah diikuti, video-video review kuliah yang sudah saya upload juga disimak kembali. Insya Allah bisa jawab soal. Nggak mungkin saya ajarkan kamu tentang memanjat pohon, kemudian yang saya tanya adalah tentang lompat tali, yaitu tidak mungkin. Saya akan ajarkan apa yang sudah saya akan berikan pertanyaan atau ujikan sesuatu yang sudah saya sampaikan, wabil khusus dalam review kuliah pagi sampai siang ini. Saya pikir itu dulu. Ada pertanyaan terkait 7 bab yang sudah kita lewatkan, atau hal-hal lain terkait UAS maupun UTS, silakan. Kita masih punya kesempatan. Saya, Pak. Sekitar 10 menit. Saya, Pak. Oke, silakan. Satu-satu dulu, satu-satu. Raise hand. Jadi tekan dia itu. Supaya di Zoom ini kelihatan siapa yang nanya. Jadi, saya, Pak. Nah, ya. Tekan anaknya, tekan tanda angkat tangan itu. Jangan angkat tangan sendiri, enggak bisa kelihatan soalnya nih. Mana orangnya yang tanda tangan? Ini Amina ya, Aminia. Sudah mbaknya dulu. Ya, Pak. Baik, saya persilakan. Pertama Aminina, silakan. Pak, nanti video ini mau diupload di YouTube-nya Bapak lagi nggak? Soalnya mau nonton ulang. Ya, insya Allah akan saya upload. Kemudian ya, Pak, itu aja. Lagi itu aja. Titin Artina, silakan. Dipahami semua? Nggih, Pak. Nah, baik, mudah-mudahan kuliah kita 1 semester ini, meskipun saya sadar betul banyak sekali kekurangannya sebab dia online, waktu saya dan kalian yang tidak ketemu, ya kita juga banyak insiden-insiden agak panas sedikit karena kelompok-kelompok yang tidak siap. Ya, apa boleh buat, segala macam keadaan ini, melalui kesempatan yang mulia ini saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf pada kalian semua. Mudah-mudahan yang sedikit yang pernah saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan modal menjalankan ibadah dalam hidup dan berkehidupan di dunia sampai dengan akhirat nanti. Jadi motivasi kita kuliah fikih ibadah bukan hanya untuk KHS, nilai di KHS itu kecil dan terlalu murah untuk belajar agama. Yang menjadi motivasi tinggi kita adalah bagaimana pelajaran atau materi
yang sudah kita diskusikan, masukkan dalam hati dan akal kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada perbaikan kualitas dan kuantitas ibadah kita dari sebelum kuliah fikih ibadah dan setelah kuliah fikih ibadah. Itu ada peningkatan yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ini harapan besar saya sebagai dosen, sebagai pengajar di kuliah fikih ibadah ini, teriring dengan permohonan maaf atas segala kekurangan. Jadi tentu belajar fikih jangan sampai stop sampai sini, karena bab dalam fikih itu banyak sekali. Banyak hal yang belum dimasukkan dalam kurikulum Al-Islam 2. Ini hanya seputar mungkin sekitar 5-10% dari luasnya masalah fikih ibadah yang ada di buku kalian dan yang tercantum dalam kurikulum. Apalagi kalau kita bicara fikih secara umum, tentu ini hanya sekitar 1-5% saja dari fikih secara umum. Maksud saya, ayo terus belajar. Mumpung masih muda, belum ada beban banyak, yang belum bisa baca Fatihah dengan benar, ya diperbaiki. Sholatnya belum benar, diperbaiki. Yang toharohnya tidak jelas, sholatnya belum dengan kaedah-kaedah fikih, ayo perbaiki semuanya. Sebelum nanti ajal datang menjemput. Nampak semua amal kita yang buruk-buruk, baru kita nyesel. Ya Allah, ternyata kuliah fikih ibadah ini harusnya saya ikuti dengan baik. Jangan sampai setelah datang ajal itu baru kita kemudian merasa rugi dan ingin mengulang kehidupan muda yang sudah kita lewatkan dengan penuh kelalaian. Jadi jaga sholatnya, jaga ibadah-ibadahnya, dan mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan lain yang lebih baik dan bisa lebih memberikan manfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Akhirnya mari kita tutup semester ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah teriring doa. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan barakah. Alhamdulillah. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, jangan lupa Akbar.